Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami undang jemaat untuk hadir di sini untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan kita menyanyi lagu yang pertama, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, sembah dikatanya, dengarlah suara pujian Tuhan yang di surga. Bangunlah jiwamu, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Tuhan Raja damai, kuasanya besar. Di tengah ancaman perang, doa terus terdengar. Kerajaan yang kekal, miliknya selamanya. Darahnya yang telah tercurah, berkenan di surga. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya, indah dan mulia. Pujilah menebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari begitu banyak kelemahan yang kami kerjakan tiap-tiap hari. Dan sebenarnya kami adalah orang-orang terkutuk yang layak menerima penghakiman dan hukuman daripada Tuhan.
tapi oleh karena belas kasihan-Mu yang begitu besar, sehingga di dalam Kristus kami boleh ditebus, disucikan, dan kami boleh menghadap Tuhan dan beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus menyucikan hati kami, motivasi hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami hari ini masuk di dalam ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh bertahta di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga yang boleh menguatkan setiap kami, hati kami, untuk kami boleh hidup bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita menyanyi dari lagu kedua, Di Hatiku Ada Kidung Indah, dan biarlah ini menjadi satu pujian yang bersumber dari hati kita. Mari kita menyanyi lagu ini ketiga baitnya. Yesus berikan ku suatu kidung, sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus mati menggantikanku, ku diberi anugerah-Nya. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus datang bertahta pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca secara bertanggapan dari Yeremia pasal 9 ayat yang ke-12 sampai 24. Yeremia 9 ayat 12 sampai 24 ini adalah satu perikop ketika Tuhan menyatakan penghakiman kepada orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, dan ada satu pertanyaan, siapa orang bijaksana? Ia adalah orang yang mengerti kenapa Tuhan melakukan penghakiman atas umatnya. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-12 sampai yang ke-24. Mari kita membaca bersama ayat-ayat ini. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang.
Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan ini satu kali lagi mengingatkan kita betapa menakutkannya penghakiman Tuhan, dan pada saat yang bersamaan pengharapan daripada Tuhan. Mari meresponi pembacaan Alkitab ini, kita bersama-sama menyanyi kembali dari lagu yang ketiga, Nyatakan Kehendak-Mu. Kita nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Kehendak-Mu nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, sucikan hidupku. Nyatakanlah ya Yesus, kuatkan hamba-Mu. Kehendak-Mu nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, nyatakanlah Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, hatiku milikmu. Nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Kehendak-Mu nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, nyatakanlah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa warta yang akan ditekankan dari mimbar ini. Yang pertama, kebaktian minggu, baik kebaktian Mandarin Indonesia saat ini maupun bahasa Inggris akan diulang kembali pada pukul 4 sore. Dan kemudian ada kebaktian sore yang akan dilaksanakan di Aula John Calvin juga pada 4 sore. Dan Bapak Ibu, bagi yang hadir secara fisik, kita boleh mengisi kehadiran kita di dalam Google Form. Ada bit.ly/KUGRI Pusat, atau kita juga dapat mengisi secara manual dari kertas yang disampaikan oleh Asyir.
Dan bagi kita juga dihimbau untuk boleh mengisi kehadiran kita dari aplikasi Peduli Lindungi. Dan kemudian streaming Reform Injili itu akan Senin sampai Kamis ini tanggal 14 sampai 17 Februari akan ada tema yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong, yaitu Iman, Pengharapan dan Kasih, episode yang ke-22 sampai 25. Dan kemudian pada hari Jumat kita ada PA umum, yaitu dengan tema Iman, Mempercayai dan Dipercayai oleh Pendeta Yadi S5, dan bagi yang hadir secara fisik dapat hadir di aula Hosana, di ruang Hosana. Dan kemudian pada hari Sabtu persekutuan doa itu diadakan pukul 7 pagi juga di ruangan Hosana. Dan kemudian jam 7 malam itu akan ada siaran ulang daripada Kapin Solo pukul 6.30. Dan kemudian satu pengumuman mengenai konser Sabtu depan tanggal 19 Februari akan diadakan pukul 5 sore. Konser mengenai Tchaikovsky, Rokoko dan Simfoni nomor 5. Mari kita boleh membeli tiket di box office dan boleh menghubungi nomor yang tersedia untuk tiketing. Dan yang terakhir pengumuman mengenai pemberkatan nikah. Ada 3 pasang yang akan menikah. Yang pertama adalah Saudara Yohanes Aritonang dan Saudari Claudia Lunaesti pada tanggal 19 Februari di Kapel Agape. Dan kemudian pasangan dari Mario Eka Chandra dan Saudari Sofia Limantara pada tanggal 26 Februari juga di Kapel Agape. Dan yang ketiga Saudara David Christiansen Siahaan dan Glory Natalia Purba pada tanggal 3 Maret juga di Kapel Agape. Kita boleh mendukung dan mendoakan pasangan yang mempersiapkan untuk pernikahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sebentar masuk di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya ajak kita menyanyi dari lagu yang ketiga, bait yang pertama saja, sembari kita boleh bangkit berdiri. Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus kenangan jiwaku. Padamu nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, nyatakanlah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Kami mengakui begitu banyak kelemahan yang kami miliki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kelemahan-kelemahan kami yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh berkenan menyucikan kehidupan kami, mengampuni kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kita berdoa secara khusus untuk keadaan bangsa dan negara ini yang tengah menghadapi pandemi corona yang makin meningkat oleh karena varian Omikron. Kita berdoa secara khusus juga untuk pemerintah boleh mengambil satu kebijakan yang terukur dan tepat untuk mengatasi daripada penyebaran yang makin meningkat. Mari kita sama-sama berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyadari ya Tuhan, pandemi varian corona Omikron tengah merebak kembali, membatasi begitu banyak aktivitas kembali. Kami mohon ya Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang tengah menghadapi lonjakan dari kasus Omikron. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai pemerintah yang ada, kebijakan-kebijakan yang diambil, sehingga boleh mengendalikan pandemi peningkatan saat ini yang terjadi.
Kami mohon Tuhan juga boleh berikan kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dengan bijaksana menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan kemudian kami boleh bertanggung jawab ketika kami berelasi satu dengan yang lain. Sehingga di dalam tanggung jawab kami juga boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekali lagi kiranya Tuhan yang boleh memberikan pertolongan dan belas kasihan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi setiap jemaat yang sakit, mungkin juga karena penyakit corona ataupun karena kelemahan-kelemahan yang lain. Kita juga berdoa bagi jemaat yang mungkin memiliki banyak pergumulan di dalam situasi pandemi yang tidak selesai-selesai ini. Dan kita berdoa kiranya pergumulan boleh justru menghadirkan satu pertumbuhan iman, pengharapan kepada Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memberi belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sekali lagi berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan, baik sakit penyakit mungkin juga karena corona ataupun karena kelemahan tubuh yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan terus yang memberikan pengharapan, penghiburan. Meskipun di dalam keadaan kelemahan tubuh, tetapi biarlah ya Tuhan, sukacita daripada Tuhan itu terus nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh terus memiliki kekuatan dan iman kepada Tuhan yang menuntun kami, yang memberikan belas kasihan kepada kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan lain yang mungkin tidak terkatakan. Pergumulan-pergumulan mengenai ekonomi, mengenai relasi, mengenai pasangan hidup, pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus menopang setiap kami. Sehingga biarlah di dalam keadaan kami bergumul, iman kami justru makin boleh bertumbuh. Iman kami makin boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, sekali lagi mari kita berdoa kiranya jemaat Tuhan boleh tetap bersekutu di dalam kebijaksanaan, boleh terus memperhatikan satu sama lain dalam kasih Kristus, sehingga sebagai satu tubuh di dalam Tuhan kita betul-betul boleh menyatakan kasih yang ajaib yang dari Kristus sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan boleh memberkati setiap kami, menggerakkan hati kami untuk kami boleh memperhatikan satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan begitu banyak tantangan saat ini sehingga ada kecenderungan kami memperhatikan diri kami masing-masing. Tapi biarlah ya Tuhan, kasih daripada Tuhan itu meledak di dalam hati kami sehingga kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, memperhatikan mereka, dan kami boleh memberikan pertolongan dan bantuan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Dan kiranya juga Tuhan yang boleh terus topang kami sehingga benar-benar di dalam relasi kami boleh mengasihi satu sama lain sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami mengucap syukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar doa kami, menjawab doa-doa kami, dan biarlah sekali lagi kami boleh juga diajar untuk menanti daripada jawaban doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Josh Small Choir dengan judul Lord Here Am I. Mari kita juga menyanyi lagu yang ketiga, bait yang ketiga saja sembari kur boleh mempersiapkan diri. Pimpinlah
reproaches and loss, willing to follow if thou wilt I lead. Only support me with grace in my need. Master, thou callest, and this I reply, ready and willing, Lord, here am I. Living or dying, I still will be thine. Yet I am mortal, while thou art divine. Pardon whenever I turn from the right. Pity and bring me again to the light. Master, thou callest, and this I reply. Ready and willing, Lord, here am I. Here am I. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya mau ajak kita berdoa pada pagi hari ini. Kita tahu gereja memiliki Alkitab. Gereja memiliki Alkitab selama 3.500, 2.000 tahun belakangan ini. Dan khususnya dalam 500 tahun ini, kita melihat gerakan Protestan, gerakan reform, sangat menekankan bahwa jemaat harus membaca Alkitabnya sendiri, dapat membaca Alkitab sendiri dan mengertinya dan dapat bertumbuh. Tapi kita tahu bahwa membaca Alkitab tidak mudah, bukan? Apa saudara hobi membaca Alkitab? Apa saudara suka membicarakannya? Apa saudara menganggap mengerti Alkitab waktu membacanya itu sebagai prioritas? Seperti saudara menganggap mengerti mungkin matematika atau fisika atau bagaimana mengelola bisnis yang menguntungkan itu penting. Dan kalau tidak bisa, saudara akan berusaha sedapat mungkin untuk bisa menguasai hal-hal itu. Tapi kita tahu seringkali kita hanya paying lip service saja mengenai pentingnya Alkitab. Jadi pagi ini saya mengajak kita sama-sama berdoa untuk ada kebangunan dalam mencintai kitab suci yang Tuhan berikan kepada gerejanya, khususnya dalam 500 tahun belakangan ada kemudahan lewat penemuan mesin cetak. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak 500 tahun lebih dan membuat demokratisasi dari Alkitab buat kita semua. In fact, cetakan pertama dari Gutenberg itu adalah Alkitab sendiri. Saya mengajak kita sama-sama berdiri, kita berdoa untuk kecintaan kita kepada firman Tuhan. Kita berdoa untuk juga usaha kita yang sulit untuk mengerti Alkitab. Dan juga orang-orang yang mengajar Alkitab diberikan Tuhan hikmat, diberikan oleh Tuhan satu sama lain komunikasi untuk boleh mengajarkan Alkitab dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Kita mengangkat suara kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau sudah titipkan kepada gereja-Mu. Firman-Mu sendiri, perkataan-Mu, janji-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi daging, yang Engkau berikan bagi gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk cara-cara-Mu memelihara umat-Mu dengan perkataan mulut-Mu. Perkataan mulut-Mu yang tersebar luas dalam 500 tahun belakangan ini. Karena begitu mudahnya kami boleh mencetak, menerjemahkan, dan membaca sendiri Alkitab kami. Tapi Tuhan, ampuni kami kalau kami masih saja kurang mengasihi akan firman-Mu. Dan Tuhan, berikanlah kepada kami ketekunan, berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk kami mempelajari firman-Mu dengan baik. Agar perkataan-Mu tidak meninggalkan hati kami, tidak meninggalkan perkumpulan kami.
Dan Tuhan berikanlah hikmat, kerendahan hati dan cinta kasih satu sama lain yang mengikat orang-orang yang mengajarkan, menolong kami mengerti firman-Mu ini. Agar disensus di antara para pengajar Alkitab tidak membuat kami menjadi patah arang, tidak membuat kami menjadi putus asa, tapi justru mendorong kami untuk melihat betapa banyak segi-segi kekayaan daripada firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu selama 3.500 tahun ini. Umat-Mu Engkau pelihara dengan perkataan mulut-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Alkitab yang Engkau berikan, yang kami miliki. Kami bersyukur untuk penyediaan-Mu yang berlimpah-limpah. Kiranya Engkau yang mendorong kami untuk boleh mengasihi Engkau juga di dalam usaha kami memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Pagi, hari ini kita akan meneruskan tentang penghakiman Tuhan. Khotbah-khotbah ini tidak tentu diterima oleh semua orang, tetapi Tuhan tidak tergantung you terima atau tidak. Dia ada Allah yang menjalankan kehendak dan ada Allah yang menentukan nasib. Ada Allah yang tidak mungkin karena dilawan terus dia mundur diri. Itu sebab satu-satunya jalan adalah taat dan memikirkan kenapa Tuhan melakukan hal dengan prinsip-prinsip yang bagaimana. Sehingga kita boleh menemukan bijaksana dan menemukan anugerah cukup untuk hidup terus di dalam dunia ini. Ini kalimat-kalimat yang penting. Yang kalimat-kalimat ini kalau engkau pun tidak setuju, taulah satu hari engkau yang mati, Tuhan hidup terus. Maka kita hanya manusia. Hanyalah orang yang bisa lenyap, bisa rusak. Tidak ada sesuatu yang kita boleh banggakan oleh kita sendiri. Apakah kita mungkin mengetahui semua rahasia Tuhan dengan otak yang cuma 1,5 kilo ini? Apakah kita mesti takluk dulu, taat dulu kepada Tuhan, lalu minta Tuhan beri kasihan, beri pengertian, membuka pikiran kita untuk mengerti logika yang suprarasional, yang lebih tinggi daripada marifat manusia, lalu memberi kita cukup mengerti dan hidup damai di hadapan Tuhan. Allah itu dahsyat adanya, Allah itu agung adanya. Allah tidak pernah selingkuh atau tidak pernah membelok daripada arah yang sudah ditetapkan dari kekal sampai kekal, tidak berubah. Dan Allah itu memberi anugerah kepada bagian orang yang terpilih yang akhirnya ketemu, menemukan kehendak Tuhan dan menemukan bijak yang jauh lebih tinggi daripada semua manusia. Dan memberi pengertian kepada kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yang kau lakukanlah itu yang terbaik, teradil, tersuci, termulia, penuh cinta kasih dan kehendak kekal yang tidak mungkin dirubah oleh manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Taklukkan kita mengaku kita manusia. Taklukkan kita mengaku dia Allah. Dan tidak ada jalan yang lain. Inilah hidup patuh kepada Sang Pencipta yang paling bijak dan paling berkuasa. Di bawah Dia kita hidup damai dan tentram dengan anugerah Dia. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengerti semua yang paling sulit dan paling melampaui marifat pikiran manusia, yang kami berdasarkan diri tidak sanggup mengerti, tapi di bawah anugerah dan kuasa Roh Kudus kami boleh masuk ke dalam iman. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Kita hidup di dunia penuh dengan keadaan tidak tahu kenapa begini, kenapa begitu. Tapi berbahagialah orang yang taat dan akhirnya minta dan dikabulkan Tuhan untuk mendapatkan pengertian yang sejati. Saudara, jangan kira kamulah yang berhak memilih Allah ini, Allah itu. Jangan kira kamu yang berkebebasan memilih agama itu. Tetapi jika Tuhan tidak memilih dan memberikan kesempatan, memberi anugerah dan pengertian kepada engkau sia-sia hidup di dalam dunia. Berapa banyak orang di dunia anggap agama mereka paling betul. Besok sampai sudah mati baru tahu semua salah, sudah terlambat. Berapa banyak orang Kristen menganggap gereja mereka yang paling betul. Setelah mereka meninggal dunia baru tahu ajarannya semua salah. Tapi tidak kesempatan kembali lagi. Berapa banyak orang di KRII yang menganggap dia sudah diselamatkan. Tapi sebenarnya dia tidak tahu bahwa dia belum diselamatkan. Dan akhirnya dibuang oleh Tuhan sampai dia sudah sadar sudah terlambat. Makin ngomong kalimat-kalimat seperti ini makin menakutkan. Dan biar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menanti Tuhan buka jalan, memberi pengertian kepada kita. Seri khotbah penghakiman Tuhan di dalam kitab suci hampir tidak ada di seluruh dunia. Karena banyak pendeta tidak mau khotbah tentang kemarahan, penghakiman atau pengadilan Tuhan atas manusia. Karena apa? Cuma satu sebab. Mereka tidak mau bersalah kepada manusia. Mengakibatkan permusuhan di antara pendengar dengan mereka. Mereka harap menciptakan satu market di mana orang semua menerima dia. Menjadi pendeta yang disukai oleh semua orang. Itu namanya market oriented pastor. Pendeta-pendeta yang cari market. Cari orang yang menyenangkan dia. Supaya dia rasa dia sukses. Tetapi itu bukan suksesan yang diakui oleh Tuhan. Itu kesuksesan daripada rekayasa manusia. Cilakalah orang yang dibuang oleh Tuhan tetapi merasa dirinya sukses. Cilakalah orang yang menganggap diri sudah diperkenan Tuhan tapi faktanya bukan. Loh, kalau gini kita kan jadi agnostik. Kita tidak bisa tahu betul, tidak bisa tahu salah, tidak tahu diberkati, tidak tahu besok akibatnya menjadi apa. Tidak. Karena di dalam kita ada prinsip-prinsip yang tersimpan, tersembunyi di dalam tempat-tempat yang sangat rahasia. Engkau harus menemukan. Untuk menemukan semua rahasia dan semua cara Tuhan menanggapi manusia dengan rahasia yang begitu besar. Cara satu-satunya adalah jangan menghina suara Tuhan. Suara Tuhan melalui hati nurani. Suara Tuhan melalui hal yang sangat serius dan sangat misterius yang kita tidak gampang sanggup mengerti. Kalimat-kalimat ini pun perlu pengertian yang khusus. Dan kalau prinsip itu sudah engkau tangkap, engkau mendapatkan, lalu engkau tenang di hadapan Tuhan. Let thy will be done on my life. Let thy guidance be known in my reasoning. Let me submit to you, O Lord. Bersyukurlah orang yang menemukan kebenaran. Bersyukurlah orang yang masuk gereja yang benar. Bersyukurlah orang menerima dan mengerti sesungguhnya prinsip-prinsip tersembunyi di dalam kitab suci. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu saya berkhotbah mengenai Miriam yang iri hati. Nah, dia cari-cari galau untuk menghancurkan, untuk menurunkan pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tidak sukses, tidak mengikuti kemauan dia iri siapa harus dijatuhkan. Tidak mungkin, karena kedaulatan Tuhan jauh lebih tinggi daripada perasaan manusia. Perasaan kita sering salah, yang kita anggap benar mungkin tidak. Tapi kita mesti minta Tuhan beri aku
jiwa yang taat kepada perintah-Mu, perasaan yang sesuai dengan pimpinan-Mu, tanggapan, reaksi, dan sesuai respons kepada Tuhan dengan hati yang mau patuh kepadamu. Banyak hal kita tak ngerti. Banyak hal kita tak puas. Kenapa gini? Kenapa Tuhan begini? Maksudmu, Tuhan mesti sesuai kehendak-Mu. Jadi engkau lebih besar dari Tuhan. Engkau yang mengatur dia atau dia memerintah dunia. Bukan manusia yang menentukan seluruh nasib umat manusia. Tapi Tuhan yang memimpin jalan sejarah. Hari ini tema saya adalah Tuhan menghakimi Raja Saul yang diizinkan sementara menjadi raja dan akhirnya menguji ketaatan dia. Dia tidak taat. Terakhir dia dibuang. Dia dihukum. Dan hukuman itu keluar dari mulut Samuel yang dijamah dan yang dinaungi oleh Roh Kudus. Mengatakan, Saul, Saul, karena engkau meremehkan perintah Tuhan, maka Tuhan meremehkan kedudukan engkau sebagai raja. Itu sebab Israel akan menjadi negara yang putus hubungan dengan engkau. Dan engkau akan dihukum oleh Tuhan. Menakutkan bukan? Saya makin berkhotbah. Sudah 65 tahun. Makin merasa Tuhan terlalu agung, terlalu serius, terlalu besar, terlalu misterius. Dan terlalu melampaui marifat dan pikiran manusia. How can I understand you, God? You're so great. You're so super. You're so transcends. You're so high. I am so small, so tiny, so humble, and so unworthy. Aku tidak layak. Aku terlalu remeh, terlalu hina untuk mengerti Tuhan. Tapi kalau Tuhan rela beri pengertian sedikit demi sedikit, supaya hamba-Mu terbuka hatinya mengerti kehendak-Mu. Kenapa Saul menjadi raja? Karena diizinkan oleh Tuhan. Apakah Saul mengerti Tuhan? Dia kira dia mengerti. Apakah Tuhan terima pengertian dia? Tuhan tidak. Akhirnya bagaimana? Menjadi orang tertinggi, dibuang oleh Tuhan. Adakah pembuangan dari Tuhan? Banyak. Apakah sudah diterima Tuhan bisa dibuang? Bisa. Kalau demikian bukan berarti kalau kita sudah diselamatkan, kita akhirnya mungkin tidak selamat lagi. Tidak. Wah, ini iya, itu tidak. Apa artinya? Tuhan menyelamatkan yang di dalam rencana dia, yang dia pilih dari kekekalan. Tuhan mengizinkan senantiasa sebagian orang masuk ke dalam seperti rencana dia, tapi dibiarkan mereka menikmati sementara. Sesudah itu kehendak Tuhan yang kekal datang, dia tetap dibuang. Contohnya apa? Contohnya Yudas. Yudas rencana Tuhan? Tidak. Yudas kehendak Tuhan? Tidak. Yudas pilihan Tuhan? Tidak. Yudas diizinkan sementara oleh Tuhan masuk ke dalam wilayah sebagai rasul atau murid yang dipilih Yesus? Iya. Pilihan Tuhan kenapa? Ada yang kekal, berjalan terus, sah terus, tidak berubah, dan dipelihara Tuhan sampai kekal. Panggilan Tuhan, pilihan Tuhan kepada sebagian seperti Yudas, tengah-tengah jalan dibuang oleh Tuhan. Di dalam teologi reform, ada dua macam panggilan. General calling and special calling. Panggilan yang umum, sama panggilan yang khusus. Di dalam teologi reform ada dua macam pilihan. Pilihan yang umum sementara, pilihan yang kekal di dalam anugerah khusus. Di dalam teologi reform ada dua macam anugerah. Anugerah umum dan anugerah keselamatan. The common grace and the saving grace. Common grace is to everybody, for everyone.
And the saving grace adalah untuk mereka yang specially chosen to be the elected, to be the chosen people. Adalah anugerah yang khusus untuk mereka yang dipilih menjadi kaum pilihan, yang khusus dipilih untuk dapat hidup yang kekal, untuk dipilih untuk mewarisi hidup Tuhan Allah sendiri, untuk selama-lamanya berada di hadapan Tuhan. Engkau bilang, saya lebih suka masuk ke dalam pilihan khusus. Saudara-saudara, orang yang pilihan khusus akhirnya terbukti daripada perjalanan bagaimana Tuhan pimpin selangkah demi selangkah sampai masuk ke dalam rencana Allah yang kekal yang tidak bisa berubah lagi. Saya harap semua yang ada di sini termasuk orang macam ini. Saya harap tidak ada satu di antara engkau yang akhirnya dibuang seperti Yudas, seperti Saul. Kasus Saul dan Daud, raja pertama dan raja kedua adalah contoh. General calling, common grace, the universal elected, and the special calling of the chosen people, of the predestinated people of God. Hari ini saya berkhotbah mengenai Saul yang akhirnya dibuang. Berarti dari permulaan bukan kaum pilihan. Tapi di dalam gejala dia dipilih menjadi raja. Saya mau tanya, waktu Saul dipilih menjadi raja, kemauan pertama dari mana? Sekali lagi ya, Saul dipilih menjadi raja, kemauan pertama dari mana? Saya tanya Jack, ini hamba Tuhan yang belajar di Belanda, sudah hampir gelar doktor. Salah satu pentafsir kitab suci yang paling teliti. Jack berdiri menjawab, Saul dipilih oleh rakyat Israel menjadi raja. Dari permulaan itu kemauannya siapa? Kemauan sini. Supaya lebih jelas saya maafkan, saya orang tua. Saya sangat sayang Jack dan saya mengharapkan dia menjadi penerus gerakan ini yang baik. Meskipun sekarang belum terlalu kelihatan, saya sudah lihat. Sekali lagi. Keinginan bangsa Israel yang iri dengan bangsa lain. Kemauan Israel yang iri dengan bangsa lain. Bangsa lain tidak lebih kuat, tidak ada Tuhan, tidak ada anugerah. Kenapa Israel harus iri? Jawab. Karena mereka gagal melihat Tuhan yang berdaulat atas mereka, Pak. Mereka tidak melihat kedaulatan Tuhan atas mereka. Mereka cuma melihat raja negara lain, bangga, mulia, ada kuasa, ada militer, ada kuda. Saya juga ingin. Atau saya katakan mereka ingin seperti orang sekular. Ya, bukan iri saja, mereka ingin seperti mereka. Indonesia ingin maju seperti Jerman. Lebih baik bagi ingin ya daripada iri ya. Karena iri pasti yang lawannya lebih kuat. Tapi ini tidak kelihatan, bangsa lain lebih kuat. Tapi mereka ingin kalau orang ada raja, sudah ada raja. Seperti perempuan melihat orang sudah mempunyai pacar yang ganteng, dia juga ingin. Tidak salah itu ya. Menginginkan mencapai sesuatu kesuksesan manusia tak salah. Tapi kalau sudah iri, sudah mulai salah. Kalau orang Israel iri bangsa lain, saya kira lebih baik katakan orang Israel ingin seperti negara yang lain. Apa yang diinginkan? Apa yang dirindukan? Atau apa yang diiri di dalam Israel? Karena orang lain mempunyai kuasa politik, mempunyai kedudukan militer, mempunyai kerajaan, dan mempunyai hak untuk berperang tanpa tanya kabar Tuhan. Saya kira jawaban sudah sangat baik. Thank you. Silakan duduk. Oh Samuel, kami tidak mau. Kami tidak mau negara kami tidak ada raja. Dihina sama yang lain.
Kami ingin seperti mereka. Mempunyai raja, mempunyai kuda, mempunyai batalion, mempunyai militer, mempunyai strategi, mempunyai peperangan. Ada raja yang gagah yang memimpin mereka. Kami tidak ada. Samuel tanya, lalu kamu mau apa? Kamu minta raja. Ini maksud siapa? Bukan maksud saya, maksud rakyat. Dengar ya. Semua ambisi selalu menunggangi namanya atas amanat rakyat, atas kemauan rakyat. Semua pemerintah mengharapkan rakyat menjadi penunjang supaya mereka kalau salah tidak usah tanggung kesalahan. Because we are representative of the people. Because of the willing of the people, now we represent the opinion of the total people and plea to you. Please answer our question. Bolehkah kami mempunyai raja? Bolehkah kami membentuk batalion militer perang sama orang lain? Ada perintah raja, ada raja yang memerintah kita. Samuel, kamu nabi, kamu utusan Tuhan, kamu wakil daripada Allah. Coba jawab. Samuel susah sekali, sedih sekali menjadi pendeta. Kalau melihat anggotanya mulai berontak sama Tuhan, dia punya kesian anggota tidak ngerti. Anggota cuma mengerti apa yang saya mau. Kabulkan. Apa yang saya minta, jawab. Apa yang saya perlu, berikan. Saya kira Samuel menjadi pemimpin Israel sampai hari ini mulai kecewa luar biasa. Dia tidak berani ngomong satu kalimat. Dia pulang ke rumahnya, berlutut, berdoa sama Tuhan dengan air mata dah habis-habis. Oh God, my Lord, your people now begin to betray you. Umatmu sekarang mulai melawan engkau. Mereka tidak mau engkau menjadi Allah mereka. Mereka ingin mempunyai raja. Karena Allah tidak kelihatan, raja kelihatan. Coba lihat presiden negara tetangga. Begitu keluar, bintangnya banyak, bajunya megah, orangnya ganteng, pimpin besar. Lalu berkata, boleh perang. Mereka ikut perang. Itulah yang bisa kelihatan. Tapi di dalam Yehova dan umatnya tidak kelihatan kuasa Tuhan di mana. Tuhan tidak kelihatan kok. Perintahnya di mana. Kita tidak dengar dengan jelas. Kehendaknya sulit dicari. Mau cari kehendak Tuhan susah sekali. Izinkan kami, Samuel, kami mau pilih presiden. Jadi akhirnya yang menentukan hari depan kamu ya, bukan Tuhannya. Dari sini saya jadi pendeta untuk apa? Saya mau mengutarakan prinsip Tuhan. Saya mau utarakan pimpinan Tuhan. Engkau tak mau terima. Oh Tuhan, kasihankanlah saya. Seorang pendeta yang tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan umatku. Saya mengajar mereka tuh taat kepada engkau. Engkau mengajar aku taat kepada raja. Maka mereka mau pilih raja. Ini namanya permulaan demokrasi di antara Israel untuk pertama kali. Listen to us. We the people. Konstitusi Amerika dimulai dengan we the people. Bukan mengatakan you our God. Itu dari Abraham. Tuhan yang utama. Amerika, kami rakyat utama. Sesuai itu kalau perlu uang cetak. Inikah cara menjadi rakyat menjadi kaya? No. Rakyat kalau kaya mesti bekerja. Memproduksi barang yang bermutu yang lebih baik dari negara orang lain. Orang mau beli, engkau dapat uang, engkau baru bisa kaya. Pemerintah yang cetak uang, lalu kira sendiri kaya, itu ada pukul sendiri. Sudah bengkak, dia kata saya gemuk. Itu penipuan sendiri. Apa yang saya khotbahkan, orang Kristen biasa tak bisa dengar karena menyangkut ekonomi, politik, filsafat, dan strategi negara. Tapi orang reform, saya percaya kamu sudah lebih pintar. Kamu dengar gini mulai, oh ini benar, ini. Kamu mengetahui banyak rahasia. Setelah Amerika mengumumkan mereka akan menambah kapal perang, kapal terbang,
bom atom, bom nuklir, dan strategi militer yang lain. Perlu uang banyak, dari mana? Cetak. Menjadi presiden mulai permulaan tahun ini, mengganti Donald Trump. Dia minta lebih berapa triliun untuk memperbaiki kapal terbang, kereta api dan sebagainya. Karena mereka baru sadar di dalam 50 tahun. Amerika negara paling top menjadi kedua, ketiga. Sekarang kalau engkau naik kapal dari Shanghai ke Nanjing, engkau di dalam mestinya 4 jam, 1 jam sudah sampai. Karena kereta api mereka sudah bisa lebih 500 km 1 jam. Kereta api sekarang dari sini ke Bandung itu berapa jam baru sampai? Sudah makin maju tapi masih kurang. Jakarta ke Surabaya kapal terbang 1 jam. Kereta api dulu 18 jam. Sekarang 8 jam. Karena maju. Amerika dari Washington ke New York itu mestinya 4 jam. Sekarang tetap 4 jam. Dari 100 tahun lalu 4 jam. Sekarang tetap 4 jam. Tetapi kalau di Beijing pergi ke Wuhan, itu sekarang tadinya 2 hari baru sampai. Sekarang 3 jam setengah sudah sampai. Karena maju. Kenapa maju? Tiongkok terus maju. Industri, ekonomi, dan dia punya teknologi maju terus. Saya dulu mendirikan sekolah di Washington DC. Saya mau pergi New York, saya naik kereta api 4 jam. Dengan jarak yang sama di Tiongkok 1 jam sudah lewat. Waktu mereka merasa diri ketinggalan terlalu jauh. Cepat-cepat bikin kereta yang cepat. Suruh tukang cepat kerjakan. Saya kasih uang berapa banyak, jalan. Uang dari mana? Cetak. Amerika mulai cetak uang banyak setelah berapa tahun terakhir ini. Inflasi naik. Sekarang inflasi naik 7,5%. Coba tanya kalau bensin di Indonesia 10.000. Sekarang menjadi 40.000. Engkau pergi naik mobil, bayarnya 4 kali. Engkau bisa tahan tak? Kalau inflasi sudah begitu tinggi, engkau merasa diri miskin. Seluruh negara mulai lesu. Inilah sekarang Amerika. Saudara-saudara, cetak uang tidak pernah menyelesaikan masalah. Hanya membuat orang kelihatan lebih kaya. Tapi setelah mereka uang banyak sudah kaya beli barang. Orang punya barang bermutu. Tidak mau jual. Karena apa? Enak aja semua orang punya uang. Semua orang bisa dapat yang mahal ini. Saya naikkan harga. Itu sebab barang yang bernilai di dalam 1 tahun yang bernilai naik harga 40%. Di Indonesia Rolex, Patek Philippe di dalam 1 tahun sudah ada yang naik 100%, ada yang naik 70%. Karena apa? Itu bernilai. Tapi orang punya banyak uang mau beli, tidak bisa semua orang bisa beli. Saya naikkan harga supaya engkau tidak bisa beli. Nah ini kalau tidak laku tidak apa-apa. Saya tunggu lagi 2 tahun, lebih naik. Lebih baik simpan Rolex daripada simpan mobil. Mobil terus turun. ROG terus naik. Apalagi Rolex, Patek Philippe. 2 merek ini tidak mungkin turun. Itulah cara ekonomi. Saya tidak usah bicara banyak. Ini khotbah. Engkau bilang, Patong suka bicara politik, suka bicara itu ekonomi, secara bicara administratif, tidak bicara khotbah. Ini semua terdapat di dalam khotbah dan firman Tuhan. Israel minta raja. Kenapa? Karena ingin seperti negara lain. Negara lain negara sekular. Negara lain masyarakat dunia. Lalu sekarang mereka mulai tidak lihat pimpinan Tuhan. Mulai lihat contoh luar negeri. Kalau bisa kita mempunyai sistem politik seperti Amerika. Kalau bisa kita mempunyai pasaran seperti Eropa. Kalau bisa kita mempunyai kekayaan seperti dunia barat. Kalau bisa kita mempunyai kemajuan. Dan kalau ini tidak perlu Tuhan. Tuhan tidak banyak peduli teknologi, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Tuhan cuma mau kita taat sama dia. Kenapa saya harus menjadi orang Kristen terus? Kenapa tidak bisa ikut dunia ini? Samuel minta raja. Kami minta raja. Itu kemauan siapa?
kemauan rakyat. Apa artinya kemauan rakyat? Rakyat suruh kita kasih tahu sama kamu. Suruh kamu izin kami pilih presiden. Ini namanya demokrasi. Sistem demokrasi di dalam ide orang Israel pertama kali di dalam buku 1 Samuel. Lalu Samuel nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, umatmu tidak mau engkau. Mereka mau presiden. Mereka pilih sendiri. Tuhan mengatakan, tidak boleh. Saya tetap Raja Israel. Mereka tidak boleh melawan saya. Tuhan begitu jawabnya, tidak. Justru Tuhan mengatakan, biarin mereka pilih. Berarti Tuhan menghormati demokrasi. Dengar prinsip ini setiap kalimatnya. Di gereja lain engkau tidak dengar gini. Tuhan menghargai demokrasi. Tuhan menghormati kemauan tuntutan rakyat dicatat di dalam kitab suci. That's okay. They want the power. They want the opinion of the people. Allow them. Izinkan mereka. Samuel buhat sudah nangis, dia hapus, sudah hapus. Tuhan bilang boleh pilih, tapi orang pintar mendengar kalimat-kalimat setelah tapi. Orang bodoh mendengar kalimat-kalimat sebelum tapi. Ini boleh doa, senang. Tapi, itu tidak usah saya dengar. Saudara-saudara, dengarlah semua kalimat dari Tuhan yang lengkap. Jangan pilih-pilih ayat, comot-comot kitab suci untuk menyenangkan kemauanmu sendiri. Tetapi banyak peringatan Alkitab engkau tidak mau dengar. Saya sudah berkata kepada saudara di dalam kira-kira 20 minggu yang lalu. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitab suci keadilan, penghakiman, kemarahan yang dicatat begitu jelas. Hukuman-hukuman. Saudara-saudara, minggu lalu saya khotbah apa masih ingat? Yang ingat coba angkat tangan. Minggu lalu khotbah apa? Yang ingat coba angkat tangan. Ini gereja tidak benar ya. Banyak orang dengar. Kuping sini masuk, kuping situ keluar. Saya tadi tanya berapa tua-tua. Minggu lalu saya khotbah apa? Tak bisa jawab. Akhirnya ada yang cari. Oh iya baru tahu. Kalau begini bagaimana engkau bisa maju? Dengar, ingat, beriman, beritakan, jalankan. Engkau akan maju terus. Minggu lalu saya berkhotbah Miriam yang cari gara-gara untuk bersungut-sungut kabar Musa. Akan menjatuhkan Musa. Padahal Musa pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Dia tidak boleh turunkan. Alasan apa? You menikah sama orang kulit hitam. Engkau tidak benar. Alkitab tidak tulis Musa pernah nikah 2 kali. Meskipun ada kemungkinan ini istri kedua. Karena dia waktu pernikah pertama kali. Itu sudah lebih 40-50 tahun yang lalu. Mungkin istri sudah mati. Kalau istri mati menikah lagi, tidak salah. Itu bukan berzina. Tidak usah diceramain, tidak usah dimarahin. Tapi Miriam berani memarahi Musa karena dia kakak. Lu cuma adik gua. Keluarga kalau menemukan keadaan iri hati antara kakak kepada adik, karena adik lebih donjol, lebih pintar, itu susah ditangani. Sudah saya tidak khotbah lagi. Minggu lalu sudah selesai. Tuhan marah bukan kabar Musa. Kenapa kamu nikah sama orang hitam? Itu bukan urusan kakaknya. Kalau Musa itu istri sampai sekarang masih ada, dia marah, itu urusan 50 tahun. Ada apa diangkat-angkat lagi? Borok-borok yang sudah lama. Padahal datang itu borok. Ada apa yang kritik seorang menikah dengan orang lain? Itu bukan urusanmu. Saya sangat memberkati kalau orang mau menikah. Saya sangat senang kalau orang itu dapat jodoh yang baik. Saya akan merestui, memberkati, dan semua saya anggap seperti anak saya sendiri. Tetapi kakak iri sama adik, ini contohnya. Akhirnya Tuhan tidak marahi Musa. Tuhan jatuhkan sakit kusta ke Miriam. Seluruh badan putih seperti salju. Semua orang dia takut meninggalkan dia karena Tuhan menghukum dia. Tuhan menghukum siapa? Tuhan menghukum orang yang sama-sama melayani Tuhan tetapi penuh iri hati. Itu akan dihukum.
Ini dalil ya. Yang Tuhan pilih, jangan banyak kritik. Yang Tuhan pakai, jangan banyak iri. Yang Tuhan jadikan dia hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, mari kita hormat dulu. Takut kepada Tuhan, takluk dulu. Lalu memikir bagaimana bisa menjadi hamba Tuhan lebih baik daripada yang sudah dipilih. Nah, ini jalan yang benar. Daud mengapa tidak dibuang oleh Tuhan? Karena Daud tidak mengiri Saul. Malah dia bekerja lebih baik untuk menyenangkan Tuhan. Dia tidak memaki Saul, tidak iri Saul. Nah, inilah contoh yang baik. Saudara-saudara, sekarang saya teruskan dengan minggu ini. Tuhan akhirnya membuang Saul. Loh, bukankah Saul diangkat karena demokrasi disetujui oleh Tuhan? Tuhan berkata, biarkan mereka pilih. Setelah mereka pilih, tidak mengakui. Itu pilihan rakyat, demokrasi. Tuhan tidak melawan manusia. Tuhan tidak menghambat demokrasi. Tuhan tidak mencegah kemauan rakyat diberikan izin. Tetapi ada tapinya. Israel mau pilih raja, silakan. Engkau mau ikut orang kafir, silakan. Engkau ingin mempunyai raja seperti bangsa lain, silakan. Tetapi, ini tetapi, sesudah tetapi itu kalimat yang didengar oleh orang bijaksana. Tetapi you mesti tahu, setelah engkau memilih raja, raja itu tidak mungkin diam-diam terus turut kamu. Raja mau memerintah kamu. Waktu raja memerintah kamu, dia mau ambil pajak dari kamu. Dia terima pajak untuk dia kaya, tapi kamu makin miskin. Nah, ini rakyat tidak tahu. Cuma tahu kita ingin ada presiden yang ganteng, yang besar. Kita ingin ada raja yang hebat, yang mulia. Tapi tidak pikir tentang raja perlu pajak, uangnya dari mana. Kalau mereka bayar pajak, mereka lebih miskin. Apakah mereka tahu? Ini akibat memilih presiden. Rakyat semua dah tahu, dah berdaya, dah kuat melawan. Presiden mau apa, taati, turuti saja. Saudara-saudara, kasih tahu, raja yang baik memperalat semua rakyat untuk memperkembangkan negaranya. Raja yang buruk memperalat menerima gajinya untuk memperkaya diri sendiri. Saudara-saudara, perhatikan kalimat di bawah ini. Raja yang tidak baik mengambil pajak sebanyaknya dari rakyat, lalu membuat istana sendiri, membuat pemerintah sendiri, membuat keluarga sendiri kaya, dan biar rakyat susah. Saul raja apa? Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, ingatlah, kalau engkau sudah mengangkat raja, raja itu akan beli banyak kuda, akan pesan banyak senjata, akan pakai uang banyak untuk memperkaya, mengkuatkan dia sendiri. Rakyat akan susah. Engkau mesti siap-siap hatimu. Prepare your heart to suffer. Prepare your heart to be poor, because your king needs money from you, and you're paying tax for his own power, his own military, and his political richness. Siapa tahu istana terbesar di Asia di mana? Coba angkat tangan yang tahu. Istana terbesar di dunia di mana? Coba angkat tangan. Saudara apapun nama belajar, berani jadi anggota gereja saya. Istana terbesar di seluruh dunia di Beijing, 76 hektar untuk satu rumah orang raja. Selain 70 hektar, kelilingnya masih ada sungai mengelilingi kota. Daripada forbidden city, supaya musuh tak gampang masuk, harus kena batasan air. Dan istana itu mempunyai 9.999 kamar. Karena raja di Tiongkok tak berani pakai 10. 10 itu surga. Manusia paling besar 9999. Istana di barat paling besar di mana? Coba yang tahu angkat tangan. Di Perancis. 1 jam naik kereta api dari Paris ke selatan. Di tempatnya Versailles.
Versailles didirikan sebuah istana yang besarnya. Tamannya untuk memburu binatang. Besar luar biasa. Saya sudah 4 kali ke situ. Dan kita bisa sewa sepeda, putar taman dan istana yang bersifat seperti salib. Menikmati akan udara yang enak, pohon-pohon yang sangat hijau, dan udara yang sangat sejuk. Naik sepeda kira-kira waktu itu 1 jam $12. Saudara-saudara, istana itu mempunyai kamar banyak sekali, 3 susun besar sekali. Dan istana itu memakai uang pajak seluruh Perancis 45%. Perancis mempunyai belasan, puluhan juta manusia. Semua uang pajak diambil, diantar pajak yang diterima 45% untuk raja bikin rumah sendiri. Raja biarkan miskin. Itulah raja. Maka Alkitab tidak salah. Engkau mau pilih raja, saya izinkan. Tetapi ketahuilah, raja itu yang mau beli banyak kuda, mau pesan banyak kereta, mau bikin banyak senjata, mau ambil uang pajak, dan situ dia akan memperkuat sendiri. Siap-siap untuk menderita. Prepare to be poor, to be paid, to be pressed. Prepare to be persecuted by your king. Aku Allahmu, aku rajamu, aku penuh dengan kemurahan, cinta kasih, pandang sabar, anugerah karunia. Engkau tidak mau? Engkau mau pilih raja sendiri? Silakan. Maka akhirnya mereka pilih. Saya tanya, waktu Israel pilih raja, syarat mereka apa? Sekali lagi cek. Israel pilih raja, syaratnya apa? Coba buka masker. Suara keras sedikit. Orang yang paling ganteng, paling besar, secara fisik paling tinggi. Betul tak? Betul tak? Engkau jawab pun tak berani. Betul tidak? Mereka pilih Saul karena apa? Lebih tinggi satu kepala dari seluruh rakyat Israel. Paling besar, paling gagah, paling jantan, paling bertubuh yang kekar. Ini jadi raja cocok. Amerika pilih Ronald, siapa? Reagan. Australia pilih akan Howard menjadi perdana menteri, menjadi presiden. Semua sama prinsipnya. Pilihlah orang yang ganteng, yang tinggi, yang gagah supaya menjadi raja kita, mempunyai kemuliaan. Raja kita hebat, tidak kalah sama negara-negara lain. Tetapi setelah dipilih, betulkah dia menjalankan tugas raja? Dengar ya, majelis dipilih, betulkah menjalankan tugas majelis? Hamba Tuhan dipilih menjadi pendeta satu gereja, betulkah dia menjalankan apa yang Tuhan hendaki, menjalankan apa yang seharusnya dia menjadi pemimpin? Mari kita melihat, akhirnya Saul dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Dia adalah orang yang menjadi pemimpin berdasarkan syarat yang ditentukan manusia, bukan syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Akhirnya makin lama makin gagal, makin lama makin gagal. Pemerintahannya tidak jalankan kehendak Tuhan. Perasaan dia selalu takut kabar musuh. Tampilan dia selalu tidak menyesuaikan kehendak Tuhan. Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan raja yang lain mengganti kamu. Raja itu adalah raja yang berkenan di dalam hatiku. The one who pleased my heart. The one who according to my mind. Ada seorang raja akan ganti kamu. Dia adalah raja yang menyenangkan aku sesuai dengan kehendakku. Raja yang menjalankan pimpinanku. Raja yang mengerti perintah dan kehendakku, bukan kamu. Saul kenapa dihukum? Kalimat yang paling penting tercantum di dalam 1 Samuel pasal ke-15. Mari kita membaca. Saya minta Bu Yogo naik ke atas. Bacakan 1 Samuel pasal ke-15.
1 Samuel pasal 15. Coba membaca dari berapa ayat? Dari ayat 6 dan seterusnya. 1 Samuel pasal 15 dari ayat ke berapa ya? 16. Oke. 1 Samuel pasal 15 ayat ke-16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun." Pendurhakaan sama seperti dosa apa? Bertenun. "Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan Kedegilan sama seperti menyembah berhala. terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." Tapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku, sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Sesudah itu, kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Sampai di sini. Saudara-saudara, saya mau tanya, mengapa Saul yang sudah menjadi raja akhirnya dibuang oleh Tuhan? Penghakiman bukan kepada rakyat, kepada raja. Yang sudah jadi raja pun tidak mungkin menghindarkan kemarahan Tuhan. Engkau bilang, kalau saya anggota dikucilkan, dibuang oleh Tuhan itu biasa. Tapi Tuhan bilang, bukan anggota. Kalau engkau pemimpin pun saya bisa membuang kamu. Kamu gembala, pendeta paling besar pun mungkin saya membuang engkau jikalau engkau tidak taat kepadaku.
Nah di sini kita melihat Samuel melantikkan Saul menjadi raja. Tapi apakah yang dinyatakan Saul di hadapan Tuhan Allah? Pertama, dia adalah seorang yang mempunyai tampang boleh jadi raja, mempunyai iman yang tidak sanggup menjadi contoh. Dia kurang iman. Dari mana kita melihat? Karena dia didirikan oleh manusia, bukan dipanggil dan dipilih khusus oleh Tuhan Allah. Maka dia kira saya ada tunjangan rakyat. Seluruh bangsa mengangkat saya. Saya mempunyai kedudukan bukan dari saya, dari rakyat. Saya mempunyai kekuatan lebih besar. Saya tidak usah takut siapa, bahkan tidak usah takut Tuhan. Dari mana kita mengetahui? Karena dia mengatakan saya melihat rakyat, saya mengikuti mereka. Kenapa mengikuti rakyat tidak mengikuti Tuhan? Karena dia pikir dia diangkat oleh rakyat. Tidak ada andilnya Tuhan pengal dia. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Menimbulkan kemarahan Tuhan. Tapi tidak sadar. Tuhan diam-diam saja. You want to be king? I allowed you. You are consecrated by Samuel. You are inaugurated before me through my servant Samuel. Engkau dilantik oleh hambaku Samuel. Tetapi engkau tidak menganggap saya yang menjadikan engkau raja. Permulaan engkau rasa saya kecil, saya tidak layak, rendah hati. Tapi sudah jadi raja, mulai menjadi sombong, menjadi bangga. Dan engkau sekarang mulai melawan saya. Ini pertama, kegagalan takut rakyat lebih daripada takut Tuhan. Ikut saya, 1, 2, 3. Keras sedikit. Takut rakyat. 1, 2, 3. Tidak takut Tuhan. Hamba Tuhan kah, tua-tua kah, pendeta kah, majelis kah, harus takut Tuhan lebih dari takut orang. Baca pendeta takut orang kaya lebih daripada takut Tuhan. Pasti dibuang oleh Tuhan. Banyak pendeta kalau kelihatan orang kaya gemeter, menyenangkan dia karena uang dari dia, persembahan banyak dari dia. Tapi perintah Tuhan diabaikan. Tuhan pasti membuang dia. Saudara-saudara, tidak kompromi firman Tuhan seperti ini. Barang siapa menghina Tuhan, dia akan dihina oleh Tuhan. Barang siapa melecehkan pekerjaan Tuhan, akan dilecehkan jabatan yang diberikan oleh Tuhan. Ini kedua, dia iri hati orang lain. Waktu Daud perang dengan Goliat, Daud menang, Goliat kalah. Saul lebih tinggi satu kepala dari rakyat, dia kira dia hebat. Tuhan bilang, lu hebat ya, lu lebih tinggi satu kepala. Saya panggil musuhmu, tinggal 3 kepala. Engkau baru tahu engkau kecil, jangan sombong. Manusia kalau bisa menang bukan karena dia besar, dia kuat, dia hebat atau dia berkuasa. Manusia kalau bisa menang karena dia sandar kepada Yehovah. Amin. Kalau engkau bersandar di saya paling kuat, gelar saya paling tinggi, saya paling mempunyai kemuliaan, saya paling mempunyai pengalaman. Tuhan berkata, engkau sombong, saya panggil orang lebih hebat dari kamu. Goliat begitu keluar, 3 kepala lebih tinggi dari orang biasa. Saul melihat Goliat langsung mengkeret. Inikah hamba Tuhan? Not. He is not the servant of God because he fear man. Dia bukan takut rakyat, dia takut musuh. Orang yang takut musuh bagaimana menjadi hamba Tuhan? Orang yang memimpin gereja takut kepada orang yang melawan gereja, bagaimana menjadi domba, menjadi gembalanya domba. Maka dia mengkeret hanya dari pintu, dari lubang melihat Goliat besarnya seperti itu. Goliat berteriak, siapa Israel berani perang sama saya? Keluar, saya menantang di sini. Hei, kamu yang mempunyai Yehovah. Saya Goliat tidak percaya Yehovah, tidak percaya Allah, tapi saya punya badan besar. Keluar, perang sama saya. Semua diam. Waktu itu Goliat berteriak, siapa yang berani perang sama saya? Keluar. Akhirnya semua diam, semua ketakutan, gemeter. Semua taktik hatinya sangat takut. Mendengar seorang kecil,
Saya keluar berperang dengan Goliat. Anak kecil, remaja, namanya Daud. Kau tahu apa? Kau pernah perang. Kau pernah pakai baju baja, pakai pisau yang besar melawan musuh. Anak kecil yang baru hijau, yang masih remaja, berani lawan sama saya. Maka Goliat berkata, keluar dari sini. Saya akan bunuh engkau. Saya akan bikin darahmu dijilat oleh anjing. You baru tahu saya Goliat hebat. Waktu kedua dan dialog antara Goliat sama Daud sedang berjalan. Saul lihat dari lubang pintu, gemetar takut. Saya dah berani keluar. Saya begitu keluar mati. Kerajaan saya diambil. Kedudukan saya sebagai raja dihancurkan. Saya dibunuh. Anak, istri saya semua akan hancur. Saya menjadi orang yang musnah. Saya tak berani. Tadi Daud mengatakan, Tuhan berkatilah saya. Anak yang kecil, remaja yang tidak mempunyai pengalaman perang, tidak mempunyai baju, baja, dan tidak mempunyai senjata dan pisau. Tapi saya tidak mengizinkan orang kafir yang belum disunat ini menghina Tuhanku. I do not allow this the pagan despise my Lord. Berilah kuasa kepadaku. Berilah kemenangan kepadaku supaya aku menghancurkan musuh Tuhan. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Inilah hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak izinkan nama Tuhan dipermalukan. Seorang hamba Tuhan tidak mengizinkan orang kafir menghujat Allah kita. Dan dia pasang badan berani mati. Dia cuma ada tepil dan ada berapa batu. Dia melawan Goliat. Pasti kalah. Goliat punya pisau. Beratnya seperti seluruh badan daripada Daud. Angkat, potong, kepala langsung putus. Darah ngalir, langsung tidak napas dan mati. Tapi Daud tidak takut. Karena apa? Goliat pakai kuasa manusia. Daud pakai kuasa Tuhan Allah. Goliat pakai pisau dan senjata. Goliat pakai barang dunia. Daud pakai iman di hadapan Tuhan Allah. Maka dia keluar. Anak kecil menyambut dengan tepiran dan batu. Satu kali saja. Batu itu berteror langsung masuk ke dalam tempat matahari. Yaitu lubang di antara dua tulang atas dan bawah. Masuk dari situ. Ini bisa tepat anugerah Tuhan. Karena mau tepat menepilkan batu ke dalam kepala orang. Mungkin kena batok, mendal kembali. Di sini sakit, batunya jatuh. Orang masih hidup. Lari datang potong kepalamu. Tapi Alkitab mengatakan begitu dia tepilkan batu itu. Langsung masuk lubang yang paling lemah dalam kepala. Siapa yang bisa hitung di mana lubang itu? Lubang itu ditutup oleh kulit. Tidak ada orang tahu. Tapi orang yang mengerti anatomi. Orang yang belajar tentang ketulangan manusia. Manusia mempunyai 12 lebih. Tulang 200 lebih di seluruh badan. Yang paling lemah di sini. Satu lubang. Batu itu persis masuk lubang itu. Masuk mengkacaukan otak di dalam. Langsung diputar-putar kacau. Seluruh otak itu menjadi seperti tauco. Seperti tahu yang sudah hancur. Lalu orang itu pusing. Goliat langsung jatuh. Sudah jatuh. Daud tidak takut. Raksasa yang jatuh. Raksasa yang mati. Lebih lemah daripada anjing yang hidup. Dia lari ke depan. Ambil kepala daripada Goliat. Lalu dia pakai pisau Goliat. Dia tidak ada pisau. Potong kepalanya. Sudah ambil, pegang rambutnya. Bawa pulang ke Raja Saul. Inilah cerita Alkitab. Inilah cara Tuhan menumpaskan manusia dengan kuasa surgawi. Dengan anak kecil. Saya tidak berani menghina anak-anak kecil. Saya sangat sayang sama anak kecil. Saya sangat sayang sama anak muda. Saya sangat sayang sama anak remaja. Kalau saya lihat dia takut Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia suka kitab suci. Dan dia menjalankan kesucian. Itulah anak-anak yang saya harap menjadi penerus di dalam gerakan ini. Saudara-saudara, Daud sudah mendapatkan kepala daripada Goliat. Dia lapor ke
Raja Saul yang ketakutan. Engkau membawa kepala Goliat ke sini. Tuhan berkati engkau. Di tengah-tengah jalan orang berteriak, Saul membunuh ribu-ribu. Wah, Saul senang sekali. Kalimat kedua, Daud membunuh laksa-laksa. Cilaka. Saul mengatakan, mereka mencintai, menghargai Daud lebih daripada aku. Kalau gini saya raja apa? Di dalam Israel saya raja kedudukan apa? Bukankah Daud dicintai oleh anak-anak muda, remaja-remaja dan wanita-wanita lebih daripada saya? Berarti saya diancam oleh Daud. Dia mulai iri hati sama anak muda. Saudara-saudara, kenapa Saul dibuang? Hari ini bicara berapa? Dia sandarkan kebolehan. Dia sandarkan tubuh yang besar. Tuhan panggil tubuh lebih besar Goliat. Dia iri hati anak muda yang diangkat oleh Tuhan. Mulai menjadi orang yang berniat mau membunuh yang diangkat oleh Tuhan. Jikalau seorang anak diangkat oleh Tuhan, jangan engkau sembarang menghina dia. Nanti akan kena hukuman bukan dia, kamu. Jikalau seorang pemimpin ditegakkan oleh Tuhan, jangan iri kepada dia. Karena engkau iri, Tuhan jatuhkan dia. Tidak. Tuhan mendapatkan engkau sakit kusta. Ini semua perintah yang menakutkan. Saudara-saudara, saya lagi melihat di dalam gerakan ini teologi akan diteruskan oleh siapa? Penggembalaan akan diteruskan oleh siapa? Musik akan diteruskan oleh siapa? Arsitek akan diteruskan oleh siapa? Saya sedang melihat satu persatu. Tuhan akan membangkitkan orang-orang meneruskan gerakan ini di dalam rencananya. Dan kita jangan menghina. Jangan salah tanggap. Dan jangan iri hati sama orang-orang yang dipanggil Tuhan. Begitu Daud dipanggil oleh Saul. Engkau berani melawan itu? Dia mengatakan, saya tidak ada pengalaman. Kalau gini pakailah jubah saya, baju besi. Daud sudah pakai. Dia mau jatuh karena terlalu berat. Maafkan Sri Baginda, saya Raja Saul. Saya tidak biasa pakai baju berat gini. Saya bisa jatuh karena terlalu berat. Biar saya pakai baju biasa pergi perang sama dia. Engkau berani perang dengan baju kayak gini? Tahu dah dia, seluruh badan itu besi. Seluruh badan itu adalah perlengkapan senjata. Engkau berani melawan dia. Biar Tuhan menyertai aku. Dia tanggalkan. Dia tidak mau pakai. Tidak mau pakai pemberian dari orang yang kelihatan cinta dia, tetapi sesungguhnya melanggar dan menghambat dia. Dia letakkan pergi dengan baju biasa, pergi perang dengan Goliat. Tetapi hambamu ini, dengar kalimat, waktu saya menjadi gembala domba, ada singa datang mau makan dombaku. Saya berperang dengan singa. Saya menghancurkan kekuatannya dan mentaklukkan singa. Dan beruang sampai mereka lari. Dombaku saya selamatkan. Hamba Tuhan yang baik adalah hamba yang mencintai gembala, mencintai dombanya. Hamba Tuhan gembala yang baik adalah gembala yang betul-betul menaungi dan memelihara keselamatan dombanya. Daud seorang gembala. Maka waktu dia tua dia tulis, Tuhan adalah gembalaku. Dia menjadikan saya tertidur di tempat yang banyak rumput. Saya mengasuh istirahat di pinggirnya air yang bersih. Tuhan menjadi gembalaku. Dan saya menjadi gembala domba-dombaku. Seorang anak kecil, seorang remaja yang bisa menghancurkan kekuatan singa dan beruang. Itulah hamba Tuhan yang luar biasa. Meskipun kecil, tidak boleh dihina. Saudara-saudara. Tetapi Saul bukan sedang menghina. Dia berniat membunuh. Karena dia iri hati. Sehingga Tuhan lihat ini orang sudah bocah. Saya tidak mau pakai dia lagi. Dia tidak bisa mencintai anak muda. Cuma bisa membunuh anak muda. Dia tidak bisa menghargai yang saya pilih. Hanya berniat untuk membunuh kaum yang saya sudah yang selalu baru dibaca oleh tua-tua Wiyogo. Karena kamu tidak mentaati perintah Tuhan. Menjalankan perintah. Saya sudah mengikuti permintaan Tuhan. Tetapi karena rakyat, dia tidak mengaku salah, tidak mengaku dosa. Dia mengaku dosanya orang lain. Rakyat suka domba yang
bagus, lembu yang paling tambun, maka mereka simpan, tidak musnah. Tuhan bilang musnahkan semua, tidak satu yang boleh disisa, semua dibunuh. Saya tidak mau yang dimiliki oleh orang kafir ini. Dia simpan lembu yang paling bagus, domba yang paling jantan. Dia kira tidak ada orang tahu. Tuhan berkata, Samuel pergi ke situ, kasih tahu sama dia, yang dia curi, yang dia simpan, itu semua adalah barang yang haram. Saya tidak memperkenan. Samuel berkata, Saul, engkau kenapa tidak taat perintah Tuhan? Saya sudah taat, bohong. Saya sudah jalankan, bohong. Tetapi rakyat suka domba, lembu yang tambun itu disimpan oleh mereka. Tuhan tidak tahukah? Tuhan tidak ngerti engkau bohong? Tuhan bisa dikelabui oleh manusia? No. Engkau tidak taat. Engkau tidak jalankan perintah. Engkau melecehkan Tuhan. Maka Tuhan sudah bosan jadikan engkau raja. Ini kalimat timbal balik. Kalau engkau menghina Tuhan, sekarang Tuhan menghina kamu. Karena engkau tidak taat kepada Tuhan, Tuhan membuang kamu. Karena engkau tidak menghargai perintah Tuhan, Tuhan tidak lagi menghargai engkau menjadi raja Israel. Coba lihat, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perbolehkan, yang dipilih oleh demokrasi, yang sudah menjadi raja, sekarang dibuang oleh Tuhan. Mengapa? Tuhan berkata, taat lebih penting daripada persembahan. Dengar perintahku lebih penting daripada korban bakaran. Ini prinsip yang penting keluar dari kalimat ini, menyimpulkan seluruh perjanjian lama. Orang Israel pikir mereka paling taat Tuhan, tapi mereka membunuh Yesus Kristus. Mereka dalam kristologi sama sekali salah. Mereka kira setiap minggu, setiap hari, setiap tanggal 1, setiap tanggal 15 memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam korban persembahan. Korban. Tuhan bilang, I hate your offering. Aku sudah bosan dengan pembakaran daripada bersamamu. Aku sudah bosan dengan korban yang kau berikan kepadaku. Saya mau tuntut engkau taat, jangan korban. Lu kira kasih uang banyak kepada Tuhan, Tuhan sudah senang? Tuhan lebih suka engkau jalankan perintah, hidup suci, mengabari Injil, menjadi orang Kristen yang dengar firman Tuhan dan jalankan perintah Tuhan. Saya bersyukur di gereja ini ada lebih 1.000 orang pergi KKR Rikona. Nah pergi, saya perintahkan pergi, ikut pakai uang sendiri, beli tiket, pergi Sumba, pergi Papua. Dan melihat bagaimana orang reform mengabari Injil. Bukan hanya engkau ikut katekisasi, engkau mengerti doktrin lalu dibaptiskan sudah cukup. Engkau mesti menjalankan. Sebelum mereka pergi melihat bagaimana mengabari Injil. Bagaimana anak kecil menerima Tuhan. Bagaimana mereka menangis bertobat. Engkau baru tahu apa itu perintah yang Tuhan suruh kita jalankan. Saudara-saudara, Saul dibuang oleh Tuhan. Saya khotbah sampai sini. Minggu depan saya teruskan kenapa Saul dibuang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami. Jadikan kami orang yang mengikut Tuhan, yang menjalankan perintah Tuhan, yang taat kepada kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi orang berkenan di mata Tuhan, menjadi orang sehati dengan Tuhan, menjadi orang yang berperang bersama Tuhan, menjadi orang yang diterima di dalam kekekalan, menjadi raja bersama dengan tata Yesus di dalam surga. Dengar doa kami. Janganlah membiarkan kami membekukan hati, mengkeraskan jiwa dan melawan kehendak Tuhan. Dengar doa kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta pengampunan dari Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri, kita berdoa.
bersama-sama. Semua berdiri. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membuang kami. Dan Engkau juga tidak mengizinkan kami berontak, melawan, dan kami menjadi orang yang menentang kehendak Tuhan. Jadikan kami menghargai firman Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, sehingga kami diperkenan mengikuti hati Yesus Kristus yang taat kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dengar doa kami, jangan membuang kami, jangan membiarkan kami seperti Saul yang akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Pimpinlah kami, jangan menghakimi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Semua ikut mengikhlarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir ada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan puji-pujian dari lagu yang keempat. Sandar pada janji Kristus Sang Raja, selama-lamanya mari puji Dia. Nyanyikanlah kemuliaan di surga, sandarlah pada janji Tuhan. Sandar, sandar, sandar pada janji Tuhan Juru Selamat. Sandar, sandar, oh sandar pada janji Tuhanku. Bila ragu dan takut menerpamu, sandarlah janganlah ragu. Firman Tuhan yang hidup menguatkanmu, sandarlah pada janji Tuhan. Sandar, sandar, sandar pada janji Tuhan Juru Selamat. Sandar, sandar, oh sandar pada janji Tuhanku. Sandar pada janji Kristus selamanya, kasih-Nya mengikatku di dalamnya. Dengan kuasa Roh-Nya ku dapat menang. Sandarlah pada janji Tuhan. Sandar, sandar, sandar pada janji Tuhan Juru Selamat. Sandar, sandar, oh sandar pada janji Tuhanku. Sandar janji Tuhan tentu ku menang. Roh Kudus memberiku kekuatan. Dalam Juru Selamatku akan tenang. Ku sandar pada janji Tuhan. Sandar, sandar, sandar pada janji Tuhan Juru Selamat. Sandar, sandar, oh sandar pada janji Tuhanku. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siapakah kami ini manusia yang berdosa ya Bapa, tetapi Engkau masih memberi kesempatan kepada kami pada hari ini untuk datang beribadah meskipun dalam keadaan pandemi ini ya Bapa.
Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini ya Bapa. Bagaimana Engkau menghukum Raja Saul ya Bapa, yang tidak taat akan perintah-Mu dan meremehkan perintah-Mu ya Bapa. Biarlah ini akan menjadi satu teladan dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami untuk senantiasa taat kepada firman-Mu. Pakailah keluarga kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini ya Bapa. Kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan yang semua berasal dari Engkau ya Bapa. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan ini. Biarlah didapat dipakai untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang sudah mengelola. Berikanlah hikmat dan bijaksana kepada mereka. Biarlah dapat dipakai juga untuk pekerjaan-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita menaikkan doksologi. Jemaat sekalian, marilah kita angkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh. Kebaktian umum GRI Pusat pada hari ini telah selesai. Tuhan memberkati.